Embun pagi masih menggantung di pukik-pukuk daun pisang ketika Siti Maryam membuka jendela rumah kecilnya. Udara desa terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disiram embun. Di kejauhan, terdengar kokok ayam bersahutan. Tanda hari baru telah datang. Maryam tersenyum samar sambil merapikan selendang lusuh di bahunya. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu yang mulai rapuh di beberapa sisi. Namun bagi Maryam, tempat itu adalah surga kecil yang selalu ia syukuri. Setiap hari, di dapur, ia menyiapkan sarapan seadanya. Bubur jagung dengan sedikit garam, tak ada lauk, tak ada sayur, hanya rasa sabar yang ia aduk bersama doa. Sedikit rezeki pun akan jadi berkah jika hati tak pernah mengeluh. Gumamnya lirih, mengingat pesan suaminya. Hasan, suaminya, adalah seorang pekerja kasar di desa. Setiap hari ia bekerja memanggul kayu di tempat pemotongan di ujung lembah. Lelaki itu memiliki tangan keras, namun hatinya lembut. Setiap sore, ia pulang membawa senyum dan cerita tentang anak-anak yang bermain di ladang, tentang kawan kerja yang lucu, atau tentang rencana kecil mereka menanam pohon mangga di belakang rumah. Meski hidup pas-pasan, mereka merasa kaya karena cinta dan ketulusan selalu mengisi hari-hari mereka. Maryam mencintai kehidupannya. Ia tak pernah iri pada tetangga yang memiliki rumah lebih besar atau pakaian lebih bagus. Setiap subuh, ketika suara azan menggema dari surau tua di ujung jalan, ia selalu menjadi orang pertama yang datang. Dalam sujudnya, ia berdoa bukan untuk kekayaan, melainkan untuk ketenangan dan keberkahan dalam keluarga kecilnya. Pagi itu, Hasan berpamitan seperti biasa. Assalamualaikum, Maryam, doakan aku hari ini. Kerjaan agak berat, ucapnya sambil mengencangkan ikat kepala. Maryam tersenyum hangat. Waalaikumsalam. Hati-hati ya bang, jangan lupa makan siang. Aku titipkan doa untukmu di setiap rakaatku. Hasan tertawa kecil dan mengelus kepala istrinya. Doamu itu kekuatan paling besar bagiku, Maryam. Kata-kata sederhana itu selalu terpatri di hati Maryam. Ia tak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir ia melihat suaminya tersenyum. Siang hari, cuaca begitu terik. Maryam duduk di beranda, menjahit baju lusuh tetangga untuk menambah uang belanja. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ia terus bekerja. Dari kayohan, suara anak-anak bermain terdengar riang. Semua tampak seperti hari-hari biasa, hingga tiba-tiba seekor ayam berlari panik melintasi jalan. Diikuti oleh beberapa orang desa yang berteriak, suasana mendadak berubah. Cepat panggil bidan, cepat ke sungai bawah bukit. Ada yang jatuh dari tebing, teriak seseorang. Maryam spontan berdiri. Entah mengapa dadanya berdebar hebat. Ia menatap arah suara itu, tubuhnya kaku, lalu berlari tanpa alas kaki ke arah sungai. Langkahnya cepat, napasnya tersengal. Di kepalanya hanya ada satu nama yang menggema, Hasan. Ketika ia tiba di tepian sungai, beberapa orang telah berkerumun. Di antara mereka, seorang lelaki tergeletak tak bergerak, tubuhnya penuh luka, pakaian kerjanya basah dan robek, darah mengalir di keningnya. Maryam terpaku. Suaminya, lelaki yang tadi pagi masih menatapnya dengan senyum, kini terdiam di pelukan bumi. Maryam, sabar ya. Hasan terpeleset saat memanggul kayu. Kepalanya terbentur batu besar, ujar salah satu tetangga dengan suara pelan. Maryam berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh wajah suaminya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan, bang. Pangen, pang, ini mah aku di sini. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara air sungai yang mengalir. Tapi Hasan tak menjawab. Langit yang tadi cerah tiba-tiba tertutup awan, seolah alam ikut berduka. Hujan turun perlahan, membasahi tubuh Maryam yang masih memeluk suaminya. Tangisnya pecah,
memecah keheningan sore itu. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Hari itu, Maryam kehilangan segalanya, pendamping hidupnya, sandaran hatinya, dan harapan masa depan yang sempat mereka rajut bersama. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mereka menjadi sepi. Dinding kayu yang dulu dipenuhi canda, kini hanya memantulkan gema kesunyian. Di sudut dapur, masih tergantung baju kerja Hasan yang belum sempat dicuci. Maryam tak sanggup memindahkannya. Ia duduk di kursi kayu, memandangi foto kecil mereka berdua di atas meja. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena tangis yang tak kunjung kering. Namun di tengah kesedihan itu, Maryam tetap berpegang pada imannya. Setiap malam, ia menyalakan lampu minyak dan membaca Al-Quran dengan suara bergetar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapnya pelan, berulang-ulang, mencoba menenangkan hatinya yang remuk. Suatu malam, ketika ia hampir tertidur, Maryam bermimpi. Dalam mimpinya, Hasan datang dengan senyum lembut, mengenakan pakaian putih bersih. Ia berkata, "Jangan menangis lagi, Maryam. Aku tenang di sana. Jaga dirimu dan jaga anak kita." Maryam terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Ia memegang perutnya yang mulai membesar baru menodari. Di dalam tubuhnya ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Keesokan paginya, ia duduk di depan rumah, memandangi langit yang kelabu. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering berguguran. Di matanya, langit tak lagi biru seperti dulu. Tapi di balik mendung itu, ia tahu masih ada cahaya kecil yang menanti untuk lahir. Cahaya yang mungkin akan menjadi pelipur lara dari segala kehilangan. Maryam menarik napas panjang, menatap jauh ke arah perbukitan tempat suaminya dulu bekerja. "Bang, aku akan kuat. Aku janji akan menjaga anak kita," bisiknya dengan lirih, namun pasti. Langit senja merona tembaga. Maryam duduk sendiri di beranda, membiarkan angin sore meniup helai rambutnya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun di balik kesedihan yang menyelimuti, hatinya perlahan belajar menerima. Hujan rintik kembali turun, menetes di atap seng yang berkarat. Di bawah langit yang tak lagi biru, Siti Maryam memejamkan mata dan berdoa, bukan lagi meminta agar kesedihannya diangkat, melainkan agar hatinya diberi kekuatan untuk tetap berdiri. Dan di sanalah kisah seorang wanita biasa dimulai. Dari rumah kecil di pinggir desa, dari seorang janda muda yang kehilangan segalanya, tapi menyimpan secercah kehidupan di dalam rahimnya. Hujan rintik masih membasahi atap seng ketika pagi datang di rumah kecil milik Maryam. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sambil menatap lantai tanah yang dingin. Semalam, ia berdoa hingga fajar menjelang, memohon kepada Tuhan agar hatinya diberi kekuatan untuk menjalani hari tanpa Hasan. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya dan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Sudah 2 bulan sejak Hasan pergi. Waktu terasa lambat, seolah setiap hari menyeret beban kesedihan yang tak mau beranjak. Di dapur, hanya ada sedikit beras, cukup untuk 1 kali makan. Maryam menatap panci kosong itu, lalu menghela napas panjang. Ia tidak punya siapa-siapa yang bisa dimintai bantuan. Orang tuanya telah lama tiada, dan saudara-saudaranya tinggal jauh di kota. Namun Maryam tahu, hidup tidak akan berhenti hanya karena kehilangan. Ia harus bangkit untuk dirinya, dan terutama untuk anak yang sedang tumbuh dalam kandungannya. Pagi itu, dengan langkah lemah namun pasti, Maryam membawa keranjang anyaman menuju pasar. Ia menawarkan jasa mencuci pakaian bagi siapapun yang mau membayar, meski hanya dengan sepotong roti. Beberapa pedagang memandangnya dengan iba, tapi tak sedikit juga yang mencibir di belakangnya. "Itu janda muda ya, kasihan. Suaminya mati belum lama," bisik seorang ibu sambil menatapnya dari jauh.
Kasihan sih, tapi lihat saja nanti. Perempuan seperti itu, tanpa suami, pasti sulit menjaga dirinya, sahut yang lain dengan nada sinis. Maryam menunduk. Ia mendengar semuanya, tapi tak membalas sedikit pun. Ia tahu, menanggapi hanya akan menambah luka di hatinya. Dalam diam, ia terus melangkah, membawa cucian dari rumah ke rumah. Air di sumur dingin menusuk kulitnya, namun ia tetap mencuci pakaian dengan sabar, menggosok dan membilas, hingga jemarinya memutih karena air. Sore menjelang, ia pulang dengan tubuh lelah dan perut yang mulai menegang. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tak mengeluh. Di rumah, ia menyalakan lampu minyak kecil, mengambil air wudhu, dan menggelar sajadah. Dalam sujudnya yang panjang, air matanya jatuh satu persatu. Ya Allah, Engkau yang maha tahu betapa lemahnya aku, tapi jangan biarkan aku menyerah. Ya Rob, aku tak ingin anak ini lahir dalam keputusasaan. Jadikan ia penyejuk hatiku, dan berilah kami kekuatan untuk bertahan. Doanya bergetar di antara isak tangis. Malam itu, suara jangkrik terdengar nyaring. Angin menembus sela-sela dinding kayu, membawa hawa dingin yang menggigit. Maryam menyalakan tungku kecil dan merebus air, berharap uap panasnya bisa menghangatkan ruangan. Ia menatap perutnya yang mulai membesar dan tersenyum lemah. Anakku, maaf ya nak, katanya lirih sambil mengelus perutnya. Ibu tak bisa memberimu makanan enak, tak bisa memberimu tempat tidur empuk, tapi ibu janji, ibu akan menjagamu. Ibu tak akan menyerah. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Maryam semakin sulit bekerja karena tubuhnya cepat lelah. Kadang ia hanya makan sekali dalam sehari. Roti kering atau singkong rebus menjadi santapan utamanya. Namun di tengah segala kekurangan itu, Maryam tetap menjaga ibadahnya. Ia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan di saat tubuhnya menggigil karena lapar, dizikir menjadi temannya yang paling setia. Penenang di kala sepi, penguat di kala hati hampir hancur. Suatu sore, hujan turun deras. Atap bocor membuat air menetes di beberapa sudut rumah. Maryam menadahnya dengan ember bekas. Ia menatap hujan yang mengguyur halaman kecil di depan rumah. Air mengalir membawa daun-daun kering, seperti waktu yang menyeret kenangan masa lalu. Tiba-tiba, rasa sakit menjalar di pinggangnya. Maryam menahan perih sambil memegangi perutnya. Ya Allah, desisnya lirih. Ia duduk di lantai, mencoba bernapas pelan. Nak, jangan sekarang ya, tunggu ibu kuat dulu. Setelah beberapa saat, rasa sakit itu mereda. Ia kembali bersandar ke dinding, menatap langit melalui celah atap. Di luar sana, langit tampak kelabu, tapi di balik mendung itu, ada cahaya rembulan yang sesekali muncul, menembus awan dan menerangi rumah kecil itu. Maryam tersenyum dalam lelahnya. Ia merasa seolah Tuhan sedang mengirimkan sinar harapan, sekecil apapun. Keesokan harinya, Maryam kembali bekerja. Ia berjalan ke Ramira Mama, orang kaya di desa, menawarkan jasa mencuci dan menyapu halaman. Beberapa menerima dengan enggan, beberapa menolak mentah-mentah. Namun Maryam tak patah semangat. Ia tahu, mengeluh tak akan membuat perutnya kenyang, dan hanya kerja yang bisa membuatnya bertahan. Suatu hari, seorang anak kecil menatapnya dari pagar rumah besar tempat Maryam bekerja. Bu, kenapa ibu selalu kelihatan sedih? Tanya anak itu polos. Maryam tersenyum. Walau matanya basah, ibu tidak sedih. Nak, ibu hanya rindu. Rindu siapa? Rindu ayahmu di surga, jawabnya dalam hati, tapi tidak diucapkan. Hari demi hari berlalu. Perut Maryam semakin besar, tapi ia tetap melakukan semuanya sendiri. Ia menimba air, mencuci, menjemur, dan berdoa tanpa henti. Di setiap langkahnya, kesabaran tumbuh semakin dalam. Malam itu, ketika semua orang sudah terlelap,
Maryam duduk di beranda. Udara dingin menusuk, tapi ia tak bergeming. Di atas sana, langit mulai cerah. Bulan purnama menggantung indah, memantulkan sinar lembut yang jatuh ke wajahnya. Ia menatapnya lama, seolah sedang berbicara dengan Tuhan lewat cahaya itu. Tangannya perlahan mengelus perutnya yang kini bulat sempurna. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan yang ditelan angin malam. Nah, ibu tahu, dunia ini tidak selalu ramah, tapi kau harus tahu, ibu mencintaimu lebih dari apapun. Walau seluruh dunia meninggalkan kita, ibu takkan pergi darimu. Kau cahaya ibu, kau alasan ibu tetap berdiri. Air matanya jatuh, namun senyumnya tak pudar. Di langit, bulan bersinar semakin terang, seolah ikut mendengarkan janji seorang ibu yang tak pernah putus asa. Janji yang kelak akan menjadi saksi lahirnya sebuah keajaiban. Bulan yang semalam tampak terang, kini mulai memudar di balik awan kelabu. Maria masih duduk di beranda rumahnya, memegangi perut yang semakin besar, menatap embun pagi yang menempel di daun-daun pisang di halaman kecilnya. Udara pagi yang lembab membawa aroma tanah basah, menyapa lembut wajahnya yang mulai pucat. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan kenyataan pahit. Dunia mulai menjauh darinya. Bahkan lingkungan tempat ia dilahirkan kini menjadi asing. Sejak Hasan meninggal, kabar tentang Maryam menyebar dari mulut ke mulut, disertai berbagai bumbu cerita yang tak pernah ia ucapkan. Beberapa warga berbisik bahwa Maryam dikutuk. Sebagian lain menuduhnya membawa sial, karena sejak kematian suaminya, banyak pekerja di ladang mengalami kecelakaan. Lihat saja, sejak Hasan mati, panen kita tak pernah bagus, kata seorang lelaki paruh baya di warung kopi. Suaranya lantang, agar semua mendengar. Perempuan itu pembawa sial. Lagi pula, siapa yang tahu anak yang dikandungnya itu benar-benar anak Hasan. Kalimat itu menyebar seperti api membakar rumput kering. Maryam tak tahu harus berbuat apa selain diam dan bersabar. Ia hanya keluar rumah bila benar-benar perlu, seperti membeli bahan makanan atau mencari pekerjaan. Tapi di setiap langkahnya, ia selalu merasa mata-mata yang menatap dengan curiga, mulut yang bergerak tanpa suara, namun penuh tuduhan. Suatu pagi, Maryam datang ke ladang tempat ia biasa membantu menanam padi. Ia berharap bisa mendapat sedikit upah untuk membeli beras. Namun saat baru saja hendak mengambil cangkul, seorang mandor menghampirinya dengan wajah kaku. "Maryam," katanya datar, "kau tidak perlu datang lagi ke sini." Maryam tertegang. "Apakah aku melakukan kesalahan, Pak?" Mandor itu menatap perutnya yang besar, lalu mendengus. "Kau tidak bisa bekerja cepat. Orang-orang juga mulai merasa tidak nyaman. Kami tidak butuh masalah. Tapi, Pak, saya hanya ingin bekerja. Saya tidak mengganggu siapapun." Suaranya bergetar. Mandor itu menatapnya dingin. "Sudah, pergilah. Ini untuk kebaikanmu juga." Maryam berdiri terpaku beberapa saat, lalu melangkah perlahan meninggalkan ladang. Tanah di bawah kakinya terasa semakin berat, bukan karena lumpur, tapi karena beban hidup yang menumpuk di dada. Hari-harinya semakin sulit, tabungannya hampir habis. Kadang ia hanya makan nasi dengan garam. Namun rasa lapar itu tidak seberapa dibandingkan luka di hatinya akibat penghinaan dan pengucilan. Ia sadar, dalam kemiskinan, orang tak hanya kehilangan harta, tapi juga martabat. Meski begitu, Maryam tidak menyerah. Ia mulai mencari cara lain untuk bertahan. Di rumahnya yang sempit, ia mengumpulkan potongan kain bekas dari tetangga yang masih bersimpati, lalu menjahitnya menjadi sapu tangan, tas kecil, atau penutup meja sederhana. Ia menjualnya ke pasar setiap hari Minggu. Tak jarang, dagangannya tak laku sama sekali. Namun Maryam tetap tersenyum, menata kembali barang-barangnya sambil berkata dalam hati, "Mungkin bukan rezekiku hari ini, tapi pasti akan datang waktunya." Selain menjahit, Maryam juga mencoba membuat kue sederhana dari tepung yang ia beli
sedikit demi sedikit. Kue itu ia jual keliling ke rame-rama dengan suara lembut yang hampir tenggelam di antara hiruk-pikuk kehidupan desa. Kue panas, Bu. Berumetang, ucapnya pelan sambil tersenyum. Meski seringkali tak mendapat tanggapan, ada yang menutup pintu, ada yang menolak dengan pandangan sinis. Namun ada pula segelintir orang baik yang membeli. Bukan karena butuh, tapi karena iba. Mereka melihat kesungguhan di mata Maryam, mata seorang ibu yang tengah berjuang mempertahankan hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi yang belum lahir. Malam hari, setelah seharian berjalan keliling desa, Maryam pulang dengan kaki bengkak dan punggung nyeri. Ia menyalakan lampu minyak kecil, duduk di atas tikar yang sudah lusuh, dan menatap hasil penjualan hari itu. Hanya beberapa keping koin. Ia mengumpulkannya dalam kaleng bekas, lalu menatapnya lama. Cukup untuk besok, bisiknya lirih. Suaranya bergetar antara syukur dan putus asa. Ketika rasa lelah memuncak, Maria mengambil wudhu dan menggelar sajadah. Sujudnya panjang, zikirnya lirih, tapi dalam. Air matanya jatuh ke sajadah, bercampur dengan debu dan keringat. Ya Allah, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa kuat. Tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba yang berusaha. Aku mohon, lindungilah anakku ya Rob. Jangan biarkan dia merasakan kesedihan seperti ibunya. Suaranya gemetar, namun wajahnya tampak tenang dalam kesunyian malam itu. Seolah hanya antara dia dan Tuhan yang berbicara. Tidak ada orang lain yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Tapi ia tahu Tuhan mendengar segalanya. Beberapa kali Maryam terbangun di tengah malam karena janin di perutnya menendang. Ia mengelus perutnya sambil tersenyum dalam gelap. Anakku, kau kuat sekali. Mungkin kau sudah tahu betapa keras dunia ini. Tapi jangan takut, nak. Ibu selalu bersamamu. Suaranya lembut, tapi matanya berkokyok-koka. Ia tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah. Namun entah mengapa, di dalam setiap doa dan tangisnya tumbuh keyakinan baru, keyakinan bahwa penderitaan yang ia alami bukan tanpa tujuan, bahwa di balik kesulitan yang seolah tak berujung, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, Maryam masih duduk di sajadahnya. Cahaya mentari masuk melalui sela-sela dinding bambu, menimpa wajahnya yang tenang. Meski kelelahan, ia menatap langit yang perlahan cerah, seperti menatap harapan yang jauh tapi nyata. Dunia boleh mencibirku, katanya lirih, tapi aku punya Allah. Dan selama Dia bersamaku, aku tak akan benar-benar sendiri. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Maryam tersenyum, mengelus perutnya yang semakin besar. Di luar sana, dunia masih sama, keras dan penuh prasangka. Tapi di dalam dirinya, tumbuh sesuatu yang lebih kuat. Kesabaran, keyakinan, dan cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan. Dalam diamnya, Maryam tahu setiap ujian adalah langkah menuju sesuatu yang belum terlihat. Dan mungkin janin di dalam rahimnya, bayi dalam keheningan yang suci itu, kelak akan menjadi jawaban atas semua doa yang selama ini ia panjatkan dengan air mata. Dunia di luar rumah Maryam masih sama, keras, dingin, dan tak berperasaan. Namun, di dalam hatinya, keyakinan kecil terus tumbuh seperti bunga yang mencoba mekar di tengah musim badai. Malam itu, setelah seharian bekerja menjahit pakaian bekas yang belum sempat terjual, Maryam duduk di tepi ranjang bambu sambil mengelus perutnya yang kian besar. Janin di dalamnya terasa begitu aktif, menendang seolah sedang memberi isyarat. "Tenanglah, nak," ucap Maryam lembut sambil tersenyum dalam lelah. "Sebentar lagi kau akan melihat dunia." Namun malam itu tidak berjalan tenang seperti biasanya. Langit tiba-tiba bergemuruh.
Petir menyambar bertubi-tubi dan hujan turun deras, menghantam atap seng rumah Maryam yang bocor di sana-sini. Angin bertiup kencang, membuat suara jeritan dinding bambu terdengar mengerikan di tengah malam yang gelap. Maryam berusaha memejamkan mata, tapi rasa nyeri tiba-tiba menghantam perutnya dengan tajam. Nafasnya tersengal. Ia terkejut, memegangi perutnya yang kini terasa keras dan menegak. Rasa sakit itu datang bertubi-tubi, seperti ombak yang menabrak batu karang tanpa ampun. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ya Allah, bisiknya lirih, menahan sakit. Apakah ini? Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menahan dinding bambu yang lembab, berusaha berdiri, namun lututnya gemetar. Ia tahu ia harus meminta pertolongan. Tapi siapa yang akan datang di malam seperti ini? Siapa yang akan mau menolong janda miskin yang selama ini mereka hina dan jauhi? Dengan sisa tenaga, Maryam meraih selendang dan melilitkannya di tubuh. Ia melangkah keluar rumah yang gelap, menembus hujan yang dinginnya seperti menusuk tulang. Ia berjalan tertiti-titi menuju rumah tetangga terdekat, mengetuk pintu dengan lemah. Bu, tolong saya. Suaranya hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Saya akan melahirkan. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menenggelamkan suaranya. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras, sambil menahan rasa sakit yang semakin tajam. Bu, tolong, masih hening. Lalu dari dalam terdengar suara samar. Sudah malam, pergi saja ke bidan. Jangan ganggu. Maryam terdiam. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Ia tahu tidak ada yang akan membuka pintu untuknya malam itu. Dengan langkah kontai, ia kembali ke rumah. Setiap langkahnya seperti menembus kabut penderitaan. Ketika sampai di dalam, tubuhnya menggigil. Rasa sakit di perut semakin kuat, membuatnya meringkuk di lantai tanah yang basah. Petir kembali menyambar, menerangi ruangan yang sempit itu dengan kilatan cahaya putih. Maryam berteriak pelan, menggigit kain agar suaranya tak terdengar keluar. Ya Allah, hanya Engkau yang aku punya. Lirihnya di antara tangis dan rasa sakit yang tak tertahankan. Tolonglah aku, ya Rob. Selamatkan aku dan anakku. Waktu berjalan lambat. Detik terasa seperti menit, dan menit terasa seperti jam. Maria menggenggam erat kain lusuh di bawah tubuhnya, menahan setiap gelombang nyeri yang datang. Rasa sakit itu begitu dahsyat, namun dalam setiap hembusan napasnya, ia terus berzikir, memanggil nama Tuhan dengan lirih di antara jeritan. Di luar, hujan semakin deras, kilatan petir menyambar lagi. Dan dalam cahaya itu, wajah Maryam tampak pucat, namun penuh tekad. Ia tak lagi memikirkan dirinya. Yang ia pikirkan hanyalah anak di dalam rahimnya, makhluk kecil yang belum mengenal dunia, tapi sudah menjadi alasan utama ia bertahan hidup. Akhirnya, dengan napas tersengal dan tubuh yang nyaris tak berdaya, Maryam merasakan dorongan terakhir yang kuat. Ia berteriak pelan, tubuhnya menegang, dan air matanya mengalir tanpa henti. Tangisan pertama pecah di tengah badai. Tangisan kecil, tapi menggema di seluruh ruang yang sempit itu. Maryam menatap tubuh kecil yang kini berada di pelukannya. Seorang bayi laki-laki mungil dengan kulit yang lembut dan wajah bercahaya di bawah sinar petir yang samar. Air mata bahagia bercampur dengan air hujan di pipinya. Alhamdulillah, bisiknya lirih, hampir tak keluar dari tenggorokannya. Anakku, kau selamat nak. Bayi itu menangis kencang, seolah menandakan kehidupan yang baru dimulai. Maryam memeluknya erat, mencium keningnya yang hangat. Dalam cahaya samar dari lampu minyak yang hampir padam, ia melihat sesuatu yang aneh, seolah tubuh kecil itu memancarkan cahaya lembut, hangat, dan menenangkan.
Maryam tertegun. Ia tak percaya dengan matanya sendiri. Cahaya itu begitu halus, bukan seperti sinar lampu, tapi seperti pijar yang keluar dari kedalaman jiwa. Cahaya yang membuat hatinya tenang, seolah seluruh rasa sakit dan penderitaan selama ini terhapus seketika. Tangis bayi itu kini berubah lembut. Maryam mengelus pipinya sambil tersenyum penuh air mata. "Engkaulah cahaya hidup ibu," bisiknya dengan suara bergetar. "Engkaulah keajaiban yang Allah titipkan. Namamu Ahmad." Ia menatap wajah mungil itu lama, hingga matanya basah kembali. Hujan di luar mulai reda. Suara petir perlahan menghilang, digantikan dengan kesunyian malam yang tenang. Seolah seluruh alam ikut berhenti menyaksikan momen suci itu. Momen kelahiran di tengah penderitaan. Maria menyelimuti bayi itu dengan kain seadanya, menidurkannya di dadanya sendiri. Agar hangat, udara malam masih menusuk, tapi tubuh kecil itu terasa seperti bara yang memberi kehidupan baru. Ia memejamkan mata, tersenyum di tengah lelah yang luar biasa. "Ahmad, anakku," ucapnya pelan. "Kau lahir tanpa saksi, tanpa sambutan. Tapi jangan khawatir, ibu akan menjagamu dengan seluruh hidup ibu. Karena kau adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk membuktikan bahwa di balik derita selalu ada cahaya." Di luar, awan mulai menipis. Bulan perlahan muncul di langit yang masih basah oleh hujan. Cahayanya menembus jendela kecil rumah Maryam, jatuh tepat di wajah bayi itu yang kini tertidur pulas. Malam yang kelam kini berubah menjadi malam yang penuh keajaiban. Di antara keheningan dan kesepian, Maryam tahu kehidupannya baru saja dimulai lagi, bukan sebagai seorang janda miskin, tapi sebagai seorang ibu dari bayi yang kelak membawa cahaya bagi dunia. Malam itu telah berlalu, menyisakan keajaiban yang tak pernah Maryam duga. Hujan reda dan pagi datang membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Cahaya mentari yang lembut menembus sela-sela dinding bambu rumah Maryam, jatuh tepat di wajah bayi mungil yang sedang tertidur pulas di pelukannya. Ahmad, nama yang ia berikan dengan penuh harap dan doa, tampak begitu damai. Tidak ada tangisan, tidak ada gelisah, hanya keheningan yang menenangkan, seolah seluruh alam semesta pun ikut beristirahat bersamanya. Maria menatap wajah kecil itu lama, seakan tak percaya bahwa ia berhasil melewati malam paling berat dalam hidupnya. Ia mengelus pipi lembut Ahmad, dan entah mengapa, setiap kali sentuhan jarinya menyentuh kulit anaknya, hatinya terasa hangat dan tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari bayi ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Subhanallah," ucapnya pelan, menitikan air mata bahagia. "Kau benar-benar cahaya hidup ibu, Nak." Sejak hari itu, hidup Maryam perlahan berubah. Meski secara kasat mata tidak ada keajaiban besar yang tiba-tiba datang, tapi satu persatu hal kecil mulai terasa berbeda. Rumahnya yang dulu terasa suram kini dipenuhi ketenangan. Burung-burung sering bertengger di atap bambunya, berkicau riang setiap pagi. Udara di sekitar rumah terasa lebih segar, lebih hangat, seolah keberadaan Ahmad membawa kedamaian tersendiri bagi semesta di sekitarnya. Dan hal yang paling menakjubkan bagi Maryam adalah rezeki mulai datang dari arah yang tak pernah ia duga. Suatu pagi, saat Maryam baru saja selesai menidurkan Ahmad dan hendak mencuci pakaian di sungai, ia menemukan bungkusan kecil di depan pintu rumahnya. Di dalamnya terdapat beras, telur, dan selembar kain baru, sesuatu yang sangat berharga baginya. Tak ada nama pengirim, hanya selembar kertas bertuliskan, "Untuk ibu dan bayinya, semoga berkah." Maria menatap bungkusan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak tahu siapa yang mengirim, tapi hatinya yakin bahwa Allah yang menggerakkan tangan seseorang untuk menolongnya. Ia menengadah, berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, kau mendengar doaku. Kejadian itu bukan yang terakhir." Hari-hari berikutnya
Maryam sering mendapat bantuan tanpa diminta, kadang berupa uang kecil yang diselipkan di bawah pintu, kadang sayur dan buah yang digantung di pagar bambunya. Bahkan beberapa tetangga yang dulu mencibirnya mulai datang dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan kami, Maryam," ujar salah satu dari mereka suatu pagi, sambil menyerahkan sekeranjang bahan makanan. "Kami dulu salah menilai. Kami pikir kau hanya akan menjadi beban. Tapi melihatmu bertahan tanpa mengeluh, kami malu." Maryam hanya tersenyum lembut. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun baginya. Setiap kebaikan yang datang adalah bagian dari kasih Tuhan yang tengah mengalir lewat tenggen-tenggen manusia. Seiring berjalannya waktu, bayi Ahmad tumbuh dengan pesona yang tak biasa. Ia jarang sekali menangis. Bahkan ketika lapar, suaranya hanya berupa rengekan lembut, seperti gumaman doa. Dan setiap kali Maryam membaca Al-Quran di dekatnya, Ahmad akan tersenyum. Senyum yang begitu tenang, seolah ia mengerti setiap lantunan ayat suci yang terdengar. Suatu sore, Maryam duduk di lantai rumahnya sambil membaca surah Ar-Rahman dengan suara lembut. Ahmad, yang saat itu berumur 2 bulan, terbaring di kain tipis di sampingnya. Ketika ayat "Fabi ayyi ala ayyi rabbikuma tukadziban" dilantunkan, mata bayi itu terbuka dan ia tersenyum sambil menggerakkan tangannya pelan. Maryam berhenti membaca sejenak, menatapnya takjub. "Kau mendengar ya, nak?" katanya sambil tersenyum penuh cinta. "Kau suka ayat itu?" Bayi itu tersenyum lagi. Matanya bersinar dalam cahaya sore. Maryam menunduk, mencium dahinya sambil menahan haru. Ia merasa Tuhan benar-benar telah mengirimkan malaikat kecil untuk menemaninya menjalani hidup. Setiap malam, sebelum tidur, Maryam selalu berbicara dengan Ahmad, bukan sekadar untuk menidurkannya, tapi seolah ia sedang berbagi isi hati dengan sahabat yang memahami segalanya. "Nak," ucapnya suatu malam, sambil mengelus rambut halus Ahmad, "Ibu dulu pernah hampir menyerah. Tapi sejak kau hadir, Ibu tahu hidup ini masih pantas diperjuangkan. Kau alasan Ibu bertahan, alasan Ibu terus berdoa." Ahmad menatap wajah ibunya dengan tatapan yang tenang. Tatapan itu begitu dalam, seakan mengandung kebijaksanaan yang melampaui usianya. Maryam seringkali merasakan sesuatu yang tak biasa dalam sorot mata anaknya, seolah ada cahaya yang berbicara tanpa kata. Desa pun perlahan berubah pandangan terhadap Maryam. Ia bukan lagi janda miskin yang menjadi bahan gunjingan. Banyak orang kini menghormatinya karena keteguhan dan kesabarannya. Beberapa ibu datang meminta nasihat, bahkan menitipkan anak mereka untuk dijaga oleh Maryam saat mereka bekerja di ladang. "Maryam," kata seorang ibu tua pada suatu hari di pasar, "wajahmu sekarang selalu terlihat cerah. Sejak anakmu lahir, aura rumahmu juga terasa damai. Apa rahasianya?" Maryam tersenyum menanduk malu. "Tidak ada rahasia, Bu. Mungkin karena saya belajar banyak bersyukur. Sejak Ahmad lahir, saya tidak lagi merasa sendiri. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersabar." Jawaban itu membuat si ibu terdiam. Ia memandang Maryam dengan kagum, sementara Ahmad yang berada di gendongan hanya tersenyum lembut. Matanya menatap seolah mengerti setiap kata yang diucapkan ibunya. Hari demi hari berlalu, ketenangan kini menjadi teman setia Maryam. Ia bekerja menjahit di rumah sambil menjaga Ahmad. Walau penghasilannya kecil, hatinya selalu penuh dengan rasa cukup. Ia tidak lagi mengeluh, tidak lagi menyesali apapun. Setiap kali ia memandang Ahmad, hatinya seolah diingatkan bahwa kasih Tuhan bisa hadir dalam wujud yang paling lembut. Seorang bayi kecil yang membawa sinar kehidupan. Suatu malam, ketika angin bertiup pelan dan bulan bersinar terang, Maryam duduk di teras kecil rumahnya, memandangi langit yang kini tampak lebih indah. Di pangkuannya, Ahmad tertidur tenang. Maryam mengelus pipinya dan berbisik pelan,
Kau tahu, Nak, dulu langit ini terasa begitu kelam bagi ibu. Tapi sejak kau hadir, langit yang sama kini bersinar lebih cerah. Ia menatap bulan yang menggantung di atas sana, lalu menatap anaknya dengan senyum bahagia. Mungkin inilah yang disebut rahmat Tuhan. Kau adalah cahaya yang menuntun ibu keluar dari gelap. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Maria menatap bayi kecilnya sambil bersyukur dalam diam. Hidupnya memang masih sederhana, tapi kini hatinya kaya. Kaya akan cinta, ketenangan, dan keyakinan bahwa setiap penderitaan yang dijalani dengan ikhlas akan selalu berujung pada keindahan yang tak terduga. Langit pagi itu memancarkan cahaya lembut ke halaman kecil rumah Maryam. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan burung-burung bersahutan menyambut hari baru. Di bawah naungan sinar mentari yang hangat, Ahmad yang kini berusia 5 tahun duduk bersila di tikar pandan, memegang mushaf kecil peninggalan almarhum ayahnya. Bibir mungilnya bergerak pelan, melafalkan ayat demi ayat dengan suara bening dan merdu. Maryam berdiri di ambang pintu, menatap anaknya dengan mata yang berbinar penuh haru. Ia tak pernah mengajarkan Ahmad membaca Al-Quran secara khusus. Mushaf itu hanya ia letakkan di rak kayu dekat tempat tidurnya. Namun entah bagaimana, Ahmad mulai menghafalnya sedikit demi sedikit, seolah ada kekuatan yang membimbingnya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Al-Quran. Suara Ahmad melantun lembut, nyaris seperti lantunan kari dewasa yang penuh penghayatan. Maria meneteskan air mata. Ia mendekati Ahmad perlahan, duduk di sampingnya, lalu mengusap kepalanya dengan lembut. "Nak, dari mana kau belajar membaca seperti itu?" tanyanya pelan. Masih diselimuti rasa takjub, Ahmad menatap ibunya dengan senyum kecil yang menenangkan. "Ibu," jawabnya polos, "setiap malam sebelum tidur ada suara yang membacakan ayat-ayat ini di hati Ahmad." Suara itu lembut sekali, seperti suara ayah Maryam tertegan. Dadanya bergetar antara rasa haru dan kagum. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua keajaiban ini. Tapi satu hal yang pasti, anak ini bukan anak biasa. Ia adalah rahmat yang tumbuh di tengah luka dan kemiskinan, namun membawa kedamaian yang bahkan dunia pun sulit mengukurnya. Hari-hari pun berjalan dengan keindahan yang sederhana. Ahmad tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan sangat berbakti pada ibunya. Ia tidak pernah mengeluh meski hidup mereka masih jauh dari cukup. Setiap kali Maryam tampak lelah atau sedih, Ahmad selalu datang dengan kata-kata yang tak lazim diucapkan oleh anak kecil. Suatu sore, Maryam duduk di beranda rumahnya, menatap sawah yang mulai mengering karena kemarau panjang. Wajahnya murung, hasil jahitannya menurun, dan tabungan yang ia sisihkan hampir habis. Ia menghela napas berat, lalu menatap langit yang tampak muram. Tiba-tiba Ahmad datang membawa segelas air putih. "Ibu," katanya lembut sambil menyerahkan gelas itu, "jangan khawatir, ya. Kalau Allah bisa menumbuhkan bunga di tanah yang kering, berarti Allah juga bisa memberi rezeki di hati yang sabar." Maryam menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia terdiam lama, lalu tersenyum, memeluk Ahmad erat. "Kau selalu tahu cara menenangkan ibu, Nak," ucapnya pelan. Ahmad menatap ibunya sambil tersenyum, karena ibu dulu selalu bilang, setiap kesedihan itu punya ujung yang indah, asal kita tidak berhenti berdoa. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk hati Maryam dalam-dalam. Ia tahu kebijaksanaan Ahmad bukan sekadar hasil dari pengalaman duniawi. Anak ini seperti sudah lahir dengan cahaya ilmu dan iman di dalam dirinya. Desa mulai memperhatikan. Banyak orang yang datang berkunjung hanya untuk melihat Ahmad. Anak kecil itu memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan yang menular. Bila ada orang sakit, Ahmad datang dan mendoakan dengan tulus. Entah kebetulan atau bukan, mereka sering merasa lebih baik setelahnya.
apabila ada anak kecil menangis. Ahmad cukup menepuk pundaknya dan berkata lembut, "Senyumlah, nanti Allah juga ikut tersenyum." Kabar tentang keajaiban Ahmad perlahan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu menertawakan Maryam kini justru menghormatinya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak itu tumbuh dengan cahaya yang luar biasa. Namun Maryam tetap rendah hati. Ia selalu berkata, "Ahmad hanyalah anak kecil biasa. Semua ini bukan karena dia istimewa, tapi karena Allah yang Maha Pengasih menjaga kami dengan caranya setiap malam." Maryam dan Ahmad memiliki kebiasaan yang sama. Duduk bersama di depan rumah sambil menatap bintang-bintang. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang doa, dan tentang syukur. "Ibu," tanya Ahmad suatu malam dengan suara lembut, "kenapa dulu ayah meninggal?" Maryam menatap langit sejenak sebelum menjawab, "Karena Allah lebih sayang sama ayah." "Nak, mungkin kalau ayah masih hidup, ibu takkan belajar sekuat ini, dan kau pun takkan lahir membawa cahaya." Ahmad terdiam, lalu tersenyum kecil. "Berarti semua yang menyakitkan itu juga bisa jadi hadiah ya, Bu?" Maryam mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Iya, Nak, kadang rahmat datang dalam bentuk yang tidak kita pahami." Sejak malam itu, Maryam semakin sadar bahwa tugasnya bukan hanya membesarkan Ahmad sebagai seorang anak, tapi juga menjaga cahaya yang ada dalam dirinya agar terus bersinar dengan iman dan kasih sayang. Ia mulai lebih sering mengajarkan doa, kisah para nabi, dan nilai-nilai kesabaran yang ia jalani sendiri selama ini. Setiap kali Ahmad mendengarkan kisah Nabi Yusuf atau Nabi Ibrahim, matanya berbinar. Ia selalu bertanya banyak hal tentang sabar, tentang takdir, tentang bagaimana orang-orang saleh tetap tegar di tengah ujian. "Ibu," katanya, suatu kali setelah mendengar kisah Nabi Ibrahim, "kalau nanti Ahmad besar, Ahmad juga mau seperti beliau, mau jadi orang yang percaya penuh sama Allah." Walau semua orang di dunia menertawakan, Maryam terdiam, menatap anaknya dengan mata berkokek-kokah. "Amin, Nak," bisiknya. "Semoga Allah menjaga niatmu sampai akhir." Dan benar saja, Ahmad tumbuh bukan hanya dengan kecerdasan akal, tapi juga dengan kelembutan hati yang luar biasa. Ia menjadi anak yang disegani di kampungnya. Banyak orang datang meminta nasihat padanya. Meski usianya baru 5 tahun, ia selalu menjawab dengan kata-kata sederhana, tapi penuh makna. Ketika seorang tetangga datang mengeluh karena panennya gagal, Ahmad hanya berkata, "Kalau tanah yang kering bisa disiram hujan oleh Allah, berarti rezekimu juga bisa datang lagi kapan saja." Maryam yang mendengarnya hanya bisa menunduk, tak mampu menahan air mata bahagia. Ia tahu anak ini bukan hanya hadiah untuk dirinya, tapi juga rahmat untuk semua orang di sekitarnya. Waktu berjalan, dan setiap hari membawa keajaiban kecil yang semakin meneguhkan keyakinan Maryam bahwa Ahmad bukanlah anak biasa. Ia adalah tanda kasih Tuhan, benih cahaya yang tumbuh di tengah tanah kesabaran dan doa. Malam itu, sebelum tidur, Maryam memeluk Ahmad erat. "Nak," bisiknya lembut, "kau tahu, ibu dulu pernah merasa dunia ini gelap sekali. Tapi setiap hari melihatmu tumbuh, ibu sadar ternyata rahmat itu bisa tumbuh dari air mata, dari luka, dan dari doa yang tidak pernah berhenti." Ahmad tersenyum dalam pelukannya, lalu membisikkan satu kalimat yang membuat Maryam terdiam lama. Kalimat yang menegaskan betapa luar biasanya cahaya dalam diri anak itu. "Ibu," katanya pelan, "mungkin dulu langit ibu gelap supaya nanti bisa melihat bintang. Dan mungkin Ahmad ini bintangnya ibu." Air mata Maryam jatuh. Tanpa bisa ia tahan. Ia menatap wajah anaknya yang kini tertidur lelap di pelukannya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih atas rahmat yang tumbuh dari rahim kesedihan ini.
"Sungguh, engkau tak pernah meninggalkan hambimu yang bersabar, Ibu," kata Ahmad lembut suatu pagi. Suaranya membuyarkan keheningan yang masih menggantung di udara. Ahmad ingin melanjutkan belajar ke kota, ingin memahami lebih banyak tentang ayat-ayat Allah, supaya bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Maryam yang kini mulai menua menatap anaknya lama, menahan gejolak di dada. Wajah Ahmad yang bersinar di bawah cahaya pagi itu membuat hatinya bangga sekaligus cemas. Ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah, tapi ia juga tahu anak ini tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. "Pergilah, Nak," ucap Maryam dengan suara bergetar. "Ibu tidak punya harta untuk kau bawa, tapi ibu punya doa. Itu saja yang bisa menjaga langkahmu." Ahmad tersenyum lembut, mencium tangan ibunya. Doa ibu adalah bekal yang lebih berharga daripada emas manapun di dunia ini. Dengan restu itu, Ahmad berangkat ke kota besar. Ia menempuh perjalanan panjang, menyeberangi lembah, menapaki jalan berdebu, membawa hanya satu tas kecil berisi pakaian, mushaf Al-Quran, dan sajadah peninggalan almarhum ayahnya. Ia tiba di kota yang ramai, di mana menara-menara tinggi dan masjid megah berdiri berdampingan dengan hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Ahmad belajar di bawah bimbingan para ulama besar. Hari-harinya dipenuhi dengan ilmu, ibadah, dan pengabdian. Ia belajar tidak hanya tentang syariat dan tafsir, tapi juga tentang bagaimana menata hati, tentang adab, tentang kasih sayang, tentang bagaimana iman harus hadir dalam tindakan. Kecerdasan Ahmad membuat para guru kagum. Dalam waktu singkat, ia menguasai berbagai cabang ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, bahkan filsafat Islam klasik. Namun, yang membuatnya istimewa bukan sekadar pengetahuan, melainkan kerendahan hatinya. Meski banyak yang menyanjung, Ahmad tak pernah merasa tinggi. Ia selalu berkata, ilmu tanpa adab adalah cahaya tanpa arah. Ia terang, tapi membutakan. Hari-hari berlalu, dan nama Ahmad mulai terdengar ke berbagai penjuru kota. Orang-orang menyebutnya dengan penuh hormat sebagai Ahmad bin Hasan, pemuda berilmu yang tutur katanya menenangkan jiwa. Masjid-masjid yang mengundangnya untuk berceramah selalu dipenuhi jamaah. Suaranya lembut tapi tegas, menembus hati setiap pendengar, saudaraku. Ucapnya suatu hari di hadapan jamaah yang memadati masjid besar, "Jangan bangga karena banyak orang memanggilmu alim, tapi takutlah kalau Allah tidak mengenalmu di langit, karena sejatinya bukan manusia yang menilai ibadah kita, melainkan Dia yang melihat niat di baliknya." Kalimat itu menggema di hati banyak orang. Tak sedikit dari mereka yang menangis, menyadari betapa jauh mereka dari ketulusan yang sesungguhnya. Sementara itu, di kampung kecil yang dulu dihuni dengan segala kesederhanaan, Maryam kini hidup dalam ketenangan. Rumahnya tetap sederhana, tapi kini banyak orang datang bersilaturahmi, menyalami tangannya dengan hormat, dan berkata, "Inikah ibu dari Ustadz Ahmad bin Hasan? Semoga Allah memberkahi ibu sebagaimana ibu telah membesarkan beliau." Maryam selalu menunduk dan menjawab lembut, "Aku hanya seorang ibu biasa. Semua ini karena rahmat Allah, bukan karena aku." Namun setiap kali malam tiba, Maryam tak pernah lupa mendoakan anaknya. Di atas sajadah lusuhnya, ia meneteskan air mata haru. Dalam sujud panjangnya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan anakku sombong karena ilmu, dan jangan biarkan dunia menutupi cahayanya. Jadikan ia penuntun bagi umat-Mu, bukan karena namanya, tapi karena Engkau ridha kepadanya." Doa itu melangit, dan Allah tampaknya mengabulkannya. Sebab semakin besar nama Ahmad, semakin rendah hati pula dirinya. Ketika orang-orang mulai menyanjungnya sebagai ulama besar, ia tetap tidur di tikar pandan, makan seadanya, dan mencuci bajunya sendiri. Ia sering berkata, kemuliaan bukan pada pakaian yang indah,
tapi pada hati yang bersih. Tahun demi tahun berlalu. Ahmad kini telah dewasa, menjadi sosok yang tidak hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga karena kasih sayangnya terhadap sesama. Ia mendirikan pesantren kecil di pinggiran kota, tempat anak-anak yatim dan fakir miskin belajar agama tanpa dipungut biaya. Setiap pagi, ia menyapu halaman sendiri, memastikan tempat itu tetap bersih dan nyaman. Suatu hari, seorang murid muda bertanya, "Guru, kenapa engkau tak mau menerima gaji dari para dermawan yang ingin membantumu?" Ahmad tersenyum menatap anak itu dengan lembut. "Karena aku sudah dibayar dengan sesuatu yang lebih besar," ujarnya. "Dibayar oleh siapa, Guru?" "Dibayar oleh senyum anak-anak seperti kalian. Dibayar oleh doa ibu-ibu yang merasa tenang saat mendengar nama Allah. Dibayar oleh hati yang damai setiap kali aku sujud." Murid itu menunduk, menahan haru di hadapan mereka. Ahmad bukan hanya seorang guru. Ia adalah contoh hidup tentang bagaimana ilmu dan iman bisa bersatu dalam kesederhanaan. Sementara itu, kabar tentang Ahmad akhirnya sampai ke telinga para pemimpin agama di kota besar. Mereka mengundangnya menjadi imam di masjid raya yang menampung ribuan jamaah. Awalnya, Ahmad menolak, merasa dirinya belum pantas. Namun, atas desakan banyak pihak, ia menerima dengan niat yang lurus untuk melayani umat, bukan mencari nama. Hari itu pun tiba, hari di mana Ahmad berdiri di mimbar masjid besar untuk pertama kalinya. Ribuan jamaah memadati tempat itu. Suara lantunan azan menggema, menggetarkan dinding-dinding megah. Ketika Ahmad maju ke depan, mengenakan jubah putih sederhana, suasana seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Ia memulai khotbah dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Saudara-saudaraku, dahulu ada seorang wanita miskin yang hidup sendirian di tengah cibiran dunia. Ia meneteskan air mata setiap malam, tapi tidak pernah berhenti berdoa. Dari rahimnya lahirlah aku, anak yang lemah, tapi dibesarkan oleh doa yang tidak pernah putus. Jika hari ini kalian melihat aku berdiri di sini, ketahuilah, bukan karena aku hebat, tapi karena doa seorang ibu yang tak pernah menyerah pada takdir." Kalimat itu membuat banyak orang menangis di barisan paling depan. Maryam yang kini sudah renta menunduk, menitikkan air mata bahagia. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Inilah jawaban dari semua doa yang dulu kulantunkan dalam tangis." Ahmad menatap jamaahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu segala yang ia miliki sekarang bukan hasil perjuangan sendiri, melainkan buah dari kesabaran seorang ibu yang tak pernah goyah imannya. Ketika khotbah selesai, ribuan jamaah berdiri mengikuti salat yang ia pimpin. Suaranya yang lembut melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan, membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar, seolah setiap kata yang keluar dari lisannya membawa ketenangan dan cahaya. Setelah sholat, banyak orang menyalaminya, menangis haru, dan berkata, "Engkaulah imam yang ditunggu umat." Tapi Ahmad hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Aku hanyalah anak dari seorang wanita miskin yang tidak pernah berhenti percaya pada rahmat Tuhan." Sore itu, setelah semua jamaah pulang, Ahmad berjalan pelan menuju kursi roda ibunya yang duduk di serambi masjid. Ia berlutut, mencium tangannya dengan lembut, lalu berkata, "Ibu, kalau dulu langit kita kelam, kini Allah telah menjadikannya terang." Maryam tersenyum, air matanya mengalir perlahan. "Ahmad," katanya pelan, "langit itu tak pernah benar-benar gelap. Hanya saja dulu kita belum melihat cahaya yang disiapkan Allah di baliknya." Ahmad menatap ibunya, memeluknya erat. Dalam pelukan itu, dua hati bersatu, hati seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan doa, dan hati seorang anak yang menuntun umat
dengan cahaya iman. Mereka berdua menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan suara azan maghrib mulai terdengar. Ahmad berbisik pelan, "Ibu, mungkin inilah rahmat yang tumbuh dari air mata kita." Maryam menutup mata, tersenyum damai. "Benar, nak," bisiknya, "karena setiap tetes air mata yang sabar pasti menumbuhkan cahaya yang abadi." "Benar, nak," bisik Maryam pelan sambil menatap langit jingga, "karena setiap tetes air mata yang sabar pasti menumbuhkan cahaya yang abadi." Senja itu begitu indah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di teras rumah yang kini telah direnovasi menjadi sedikit lebih layak, dindingnya dicat putih bersih, dan jendela kayunya terbuka lebar menghadap ke arah sawah. Maryam duduk di kursi rotan tua sambil memegang tasbih di tangannya. Usianya kini sudah lanjut, rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi sorot matanya masih teduh seperti dulu, lembut, penuh kasih dan damai. Rumah itu kini sering dipenuhi tawa anak-anak dari pesantren Ahmad. Mereka datang setiap sore, membantu membersihkan halaman, menyirami bunga, dan mendengarkan nasihat Maryam dengan antusias. Namun sore ini, suasana terasa lebih hening. Hanya suara burung yang pulang ke sarang dan desir angin yang sesekali menggoyang dedaunan di halaman. Maryam menatap ke arah horizon, di mana matahari mulai turun perlahan. Warna oranye keemasan memantul di permukaan kolam kecil di depan rumah. Di pantulan itu, Maryam melihat bayangan masa lalunya, seorang wanita muda dengan perut yang membuncit, menangis di tengah malam sendirian. Seorang janda yang diusir, dihina, dan menahan lapar. Lalu seorang ibu yang menggenggam bayi kecil di tengah badai petir, menatap wajah mungil anaknya dengan doa dan cinta. Air matanya menetes perlahan, tapi bukan karena sedih. Ia tersenyum, mengingat bagaimana setiap luka dulu akhirnya menjadi pelajaran berharga. "Ya Allah," bisiknya lembut, "Engkau tidak pernah salah dalam memberi takdir. Semua yang dulu aku anggap derita, ternyata jalan menuju cahaya." Suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam rumah. Tak lama kemudian, Ahmad muncul, mengenakan jubah putih dan peci sederhana. Wajahnya kini tampak lebih dewasa, janggutnya mulai tumbuh rapi, sorot matanya tenang dan bijaksana. Ia tersenyum ketika melihat ibunya di teras. "Ibu belum masuk." "Udara mulai dingin," katanya lembut sambil menghampiri. Maryam menoleh, tersenyum penuh kasih. "Ahmad, nak, senja ini terlalu indah untuk dilewatkan di dalam rumah. Ibu ingin menikmatinya sekali lagi." Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Ahmad duduk di samping ibunya, ikut menatap langit yang perlahan berubah warna. "Senja memang indah, Bu. Tapi bagiku, yang paling indah adalah melihat ibu masih tersenyum seperti ini." Wajah ibu selalu menenangkan, seperti pelita yang tak pernah padam. Maryam menatap anaknya lama, matanya berkaca-kaca. "Kau ini dari dulu pandai sekali membuat hati ibu hangat," katanya sambil menepuk lembut tangan Ahmad. "Ibu," ucap Ahmad lirih. "Ahmad tidak akan pernah jadi siapapun tanpa ibu. Ibu adalah guru pertamaku yang mengajarkan arti sabar, arti ikhlas, arti percaya kepada takdir. Semua ilmu yang Ahmad miliki, semua kebaikan yang orang lihat pada diriku, semuanya berasal dari doa ibu." Maryam tersenyum, tapi air matanya tak bisa ditahan. "Nak, jangan berkata begitu. Ibu hanya menanam benih kecil, tapi kaulah yang menyiraminya dengan amal dan kebaikan. Allah yang menumbuhkannya menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang." Keheningan menyelimuti keduanya, hanya suara angin yang berdesir lembut di antara daun-daun pisang di belakang rumah. Ahmad kemudian berdiri, mengambil selimut tipis dan menyelimuti ibunya. Ibu tahu
katanya sambil berlutut di samping kursi. Setiap kali Ahmad berdiri di hadapan ribuan orang, hati ini selalu teringat pada wajah ibu. Di setiap khotbah, di setiap doa, nama ibu selalu hadir. Maryam tersenyum, mengelus kepala anaknya seperti dulu ketika Ahmad masih kecil. Dan ibu pun tak pernah melewati satu hari pun tanpa mendoakanmu. Ibu tak pernah meminta kekayaan, tak pernah meminta kemuliaan dunia. Hanya satu doa yang selalu ibu panjatkan. Semoga Allah menjagamu dalam cahayanya dan menjadikanmu penuntun bagi mereka yang tersesat. Ahmad menunduk, mencium tangan ibunya yang mulai keriput. Ia merasakan kehangatan yang sama seperti dulu ketika masih kecil. Tangan yang sama yang dulu menggenggamnya di tengah dingin malam. Tangan yang dulu menyuapi, menenangkan, dan membesarkan dengan cinta tanpa pamrih. Ibu, katanya dengan suara lirih, kalau dulu langit kita gelap, kini Allah telah menjadikannya terang. Semua berawal dari doa ibu. Maryam menatap wajah anaknya lama, lalu berkata pelan, Ahmad, ibu sudah tak punya banyak waktu, tapi ibu tenang, karena cahaya yang dulu ibu jaga kini telah menerangi dunia. Ahmad terdiam, matanya berkokek-koka. Jangan bicara begitu, Bu. Ahmad masih ingin ibu di sini, mendengarkan cerita, memberi nasihat, menegur setiap kali Ahmad khilaf. Maryam tersenyum lemah. Setiap anak pasti harus belajar merelakan. Nak, begitu juga ibu. Dulu ibu harus merelakan ayahmu pergi, lalu berjuang sendiri. Sekarang, mungkin tiba saatnya ibu belajar merelakan lagi. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena pulang. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Lembut, menggema, dan menggetarkan. Maryam menutup matanya perlahan, mendengarkan setiap kalimat dengan khusyuk. Bibirnya bergetar pelan, mengikuti lafaz-lafaz suci itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahmad menatap ibunya. Hatinya terasa bergetar. Ia menggenggam tangan Maryam lebih erat, seakan tak ingin melepaskan. Maryam membuka matanya sebentar, menatap anaknya sekali lagi. Nak, jangan bersedih. Hidup ini hanya perjalanan, dan setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Ibu hanya ingin satu hal, teruslah menjadi cahaya, bukan karena nama, tapi karena iman. Insya Allah. Bu, jawab Ahmad. Suaranya nyaris pecah oleh tangis yang ditahan. Ahmad janji akan terus menerangi jalan orang lain seperti yang ibu ajarkan. Maryam tersenyum bahagia. Tatapan matanya lembut, penuh cinta, seperti seorang ibu yang telah melihat hasil dari seluruh perjuangannya. Kemudian, perlahan, ia kembali memejamkan mata. Suara azan semakin jelas, menggema menyertai detik-detik yang seakan melambat. Di bibirnya masih tersungging senyum tipis, dan dalam bisikan terakhir yang nyaris tak terdengar, ia mengucap, La ilaha illallah. Ahmad menunduk. Air matanya jatuh di tangan ibunya, tapi ia tak menangis karena kehilangan, melainkan karena kedamaian. Ia tahu ibunya telah kembali kepada Sang Pencipta dengan tenang, dengan hati yang penuh syukur. Senja perlahan mereda, menyisakan warna ungu lembut di langit barat. Angin berhenti bertiup. Alam seakan ikut diam menyaksikan kepergian seorang wanita yang telah menorehkan kisah iman dan cinta yang abadi. Ahmad memandangi wajah ibunya untuk terakhir kali, lalu berbisik pelan, Selamat pulang, Ibu. Doamu akan tetap hidup di setiap langkahku. Malam pun turun perlahan, menggantikan senja yang telah berpulang. Dari jauh, suara anak-anak pesantren terdengar melantunkan ayat suci, seolah menjadi nyanyian perpisahan. Dan di antara gema itu, satu cahaya lembut tampak menembus langit, seolah jiwa suci Maryam benar-benar kembali dalam pelukan Tuhan yang dirindukannya selama ini. Langit malam menjadi saksi terakhir dari kisah seorang ibu dan anaknya.
Kisah yang lahir dari doa, tumbuh dalam kesabaran, dan berakhir dalam kedamaian.